Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya doain biar pada sehat semua, panjang umur, cuannya banyak, biar cepat pergi haji, biar cepat ketemu Nabi. Aminnya mendeloncer ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal umrata lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustazat, wabil khusus yang sama-sama sangat kita muliakan dan kita doakan, tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Haji Rahmat dan Ibu Hajah Rahmani, yang insya Allah tanggal 5 Mei besok akan berangkat untuk memenuhi undangan Allah. Kita doakan kedua tamu Allah ini, Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, perjalanannya lancar, pergi dan pulang selamat, oleh-olehnya juga banyak. Tuh kan kena oleh-oleh, aminnya gede ya. Mau oleh-oleh apa mau doa? Kalau dua-duanya namanya serakah ya. Kalau pilih mau doa apa mau oleh-oleh? Udah nggak usah beli apa-apa, doa aja. Yang juga sama-sama kita hormati orang tua kita, guru kita, Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Kakenda Haji Abdul Aziz Husain dan istri tercinta yaitu Ustazah Hajah Ebang Bahruni. Ada di sana, lakinya nyariin bel, bini gua mana juga datang katanya ya. Walaupun nenek-nenek juga dicari juga Bu ya. Luas sono belakang ya. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita bersama, Fadilatul Mukarramah Sajah Hajah Maisuri. Masya Allah, suaranya kalau dideketin nggak jauh sama Syahrini. Kalau deket Bu ya, ya. Alhamdulillah, tadi kecekik, siapa yang kecekik? Yang juga sama-sama kita hormati para tamu-tamu Allah yang bergabung di KBIHW Aceh. Ada Pak Haji Bahrudin, kemudian dan istri ya, dan juga yang sama-sama kita hormati Ustadz M. Dustur Nur, yang insya Allah mudah-mudahan segera akan ngundang kita ratib Bu ya. Amin. Tidak ketinggalan ketua musola, Masya Allah, yang perutnya ke depan ya. Ya, kita doakan juga biar cepat bisa dapat undangan Allah. Kemudian yang juga saya hormati ketua KBIH WAC yang tadi sambutan, istri saya. Jadi ketuanya nggak boleh saya Bu. Ya, undang-undangnya ada. Ketua yayasan nggak boleh ngerangkap jadi ketua KBIH. Maka ketua KBIH-nya beliau. Ya, alhamdulillah. Besok ikut haji bersama-sama.
Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, yang insya Allah semuanya yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya tanya, ini pengen banget nggak hajinya? Kalau pengen banget nunjuk dah. Nah, nunjuk mah nggak bayar, nunjuk aja nggak apa-apa ya. Nunjuk aja takut rumahnya. Ya. Jadi kalau pengen banget pergi haji, biar jumpa ketemu Nabi, sering-sering sebut namanya. Ya, sering-sering bersolawat. Ilokan kagak dipanggil ntar ya. Kalau nggak dipanggil ke Mekah ya panggil innalillahi wa inna ilaihi raji'un bu ya. Pasti nggak tuh? Pasti. Ada yang mau nunjuk? Ada yang mau ya? Mari sama-sama kita bersalat dulu ya. Sallallahu ala. Ayo semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bu. Sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Nabi. Para bapak dan ibu, hari ini kita doain tamu Allah, Bapak Rahmat dan Ibu Rahmani. Pak Rahmat ini bu, orang yang paling beruntung. Ya, kenapa paling beruntung? Karena kita hidup ini yang kita cari rahmat. Kalau ibu kurang rahmat tuh ada. Ya. Jadi kita punya orang. Jadi kita hidup ini yang kita cari rahmat Allah. Ya, tiap hari kita berdoa biar Allah kasih rahmat. Karena dengan sebab rahmat Allah kita bisa hidup. Betul nggak bu? Dengan sebab rahmat Allah kita bisa nyabak ke Mekah. Dengan sebab rahmat Allah kita bisa masuk surga. Maka yang kita cari apa? Kalau kurang bawa aja no. Ya. Jadi besok ini Pak Haji Rahmat dan Ibu Haja Rahmani, kalau besok masuk ke Masjidil Haram, ya, langkahkan kaki kanan. Masuk, jangan lupa tuh, kaki kanan. Apa yang dibaca ibu sekalian ketika kaki kita masuk ke masjid? Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmati. Nah, ibu kalau masuk ke masjid baca nggak tuh doanya? Ya. Jadi besok kalau Pak Haji Rahmat, Ibu Haja Rahmani masuk ke masjid, masjid mana aja, terutama Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, jangan lupa baca doa itu. Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukain saya pintu-pintu rahmatmu. Jadi yang minta dibukain bukan satu rahmat, pintu rahmat. Banyak pintu rahmat yang kita minta. Kenapa bu? Karena orang ketika masuk ke Masjidil Haram itu dia akan mendapatkan 120 rahmat. Nah besok nih Pak Haji Rahmat, Bu Haja Rahmani, pokoknya kalau masuk ke masjid yang diiketin 120 rahmat. 60 rahmatnya kata Nabi lit-taifin, bagi orang-orang yang tawaf. Maka orang pertama kali masuk ke Masjidil Haram yang dilakukan adalah tawaf. Kalau ibu masuk ke Masjid At-Taqwa, apa yang kita lakukan bu? Sholat bu ya. Jadi tahiyat masjid di kita itu sholat. Tapi kalau tahiyat Masjidil Haram bu, tawaf.
Makanya orang-orang yang tawaf dapat 60 rahmat. Nanti selesai tawaf dia akan sholat, Bu. Orang-orang yang sholat di Masjidil Haram dapat 40 rahmat. Jadi berapa udah? 100. Ya, tadi orang yang masuk masjid berapa rahmat, Bu? 120. 20-nya ngeliatin Ka'bah. Jadi mandangin Ka'bah. Nanti Pak Haji Rahmat, Ibu Haji Rahmani kalau lagi duduk gini, duduk yang diliatin Ka'bah. Jangan kiri kanan ngeliat orang sebelah hitam banget. Dari ujung rambut sampai ujung kaki hitam. Yang putih cuma apa? Sama lubang kupingnya doang, Bu. Ya. Biarin itu ciptaan Allah. Ada yang cakep banget. Ada yang jelek, ada, Bu. Ya. Cuma orang kita doang. Ini hitamnya hitam apa? Siapa bilang yang manis, Bu? Ya, nanti kalau manisnya hilang tinggal apa? Tinggal buluknya doang, Bu ya. Jadi 120 rahmat ini kudu dikejar. Tiap hari tawaf, tiap hari sholat, tiap hari liatin Ka'bah. Maka setiap hari pula Pak Haji Rahmat udah gendol 120 rahmat. Makanya kata Imam Syafi'i, lebih afdol tawaf umroh daripada tawaf sunnah. Ya, umroh kan tawaf juga, Bu ya. Tawaf sunnah juga tawaf juga. Maka nanti Pak Haji Rahmat, Bu Haji Rahmani, Bu, karena masih seger, Bu ya, masih muda, masih tenaganya enak, banyakin umroh. Maka tadi kata Pak BH, paketnya dapat 7 umroh free. Gratis dah, Bu, tinggal nemplok doang di bus. Nanti tawafnya sa'inya dipimpin. Makanya saya bilang, ini sekarang kan, Bu, udah disediakan nih kalau sa'i pakai golf care. Kayak mobil golf tuh. Enak tuh. Mau sehari 3 kali umroh juga dengkulnya nggak capek. Ya, Bu ya. Nanti kalau rasa-rasa capek, ayo bareng-bareng kita naik golf care. Udah sa'inya naik mobil golf care, Bu. 15 menit selesai. Dengkulnya enak. Ya. Jadi kita programnya, Bu, hari ini umroh, besok umroh, tiap hari kita umroh sampai 7 kali. Nanti kalau udah 7 kali baru ngasoh, gelombang 2 baru masuk, kita udah istirahat, nyiapin tenaga buat hari Arafah. Maka daripada tawaf sunnah, Bu ya, mendingan tawaf umroh. Karena orang kalau tawaf dapat 60 rahmat. Nanti kalau selesai salat berjamaah, apalagi yang dia minta? Pokoknya kita minta, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukain saya pintu-pintu rahmatmu. Di dalam Al-Quran, Bu, rahmat ini minimal 3 makna. Yang pertama, rahmat di sini ampunan. Orang yang masuk ke masjid, kemudian dia baca doa itu, diampuni dosanya. Baru masuk doang, Bu, baru masuk doang, dosanya udah diapain? Diampuni. Maka jangan bosan-bosan. Pak Haji Rahmat, Bu Haji Rahmani, walaupun hotelnya jauh dengan Masjidil Haram, ya, tetap berangkat ke Masjidil Haram, walaupun hanya sekedar sholat. Karena duduknya di Masjidil Haram dapat rahmat Allah, yaitu dapat ampunan Allah. Makanya jangan sampai ditinggal tuh doa itu. Biar kita ketika duduk di masjid dapat ampunan Allah. Dosa kita habis. Masuk ke masjid aja, Bu, habis dosa kita. Karena kita baca doa ada tadi tuh. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Yang kedua, Bu, rahmat itu adalah solusi. Jalan keluar. Kita dari rumah nih bawa apa masalah kita, masuk ke masjid, Bu, mungkin pergi haji, emang boleh ngutang. Ya Allah, utang saya biar cepat lunas. Masuk ke masjid, baca doa itu, dengan rahmat Allah berikan saya, ya Allah, solusi jalan keluar, ya Allah. Maka nanti Pak Rahmat ketika sujud, ya sujud terakhir, Allahumma rzuqna makhraja.
Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah, berikan saya solusi, jalan keluar. Jadi kalau orang masuk masjid baca doa itu, Bu, masalah sebelum masuk ke masjid, dia masuk ke masjid baca doa, masalah apa aja Allah kasih jalan keluarnya. Bu, punya nggak masalah? Banyak banget apa banyak aja? Masalah utang, punya utang? Rumah boleh kredit, betul Bu? TV kredit, kulkas kredit, kipas angin, sampai jilbab kredit juga Bu ya. Ya, ilokan katanya ya. Ada itu di Majelis Taklim Bu ya. Tapi bukan Al Mukarramah, bukan. Kalau Majelis Taklim Al Mukarramah mah ketuanya masih gemuk. Ya. Pokoknya kalau belum kuruk Bu, ayo aja pretelin Bu ya. Jadi kalau kita sebelum masuk masjid, ibu sekalian, kita punya masalah banyak. Masalah dengan keuangan kita, masalah dengan kesehatan kita, masalah dengan lingkungan kita, masalah dengan cuan kita. Pokoknya masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukain pintu-pintu rahmat. Pulang dari masjid Bu, walaupun belum kelihatan ya, belum kelihatan jalan keluarnya, minimal hati kita tenang. Ya, pulang dari masjid hatinya apa tuh? Tenang. Karena kalau hati tenang Bu, walaupun utang banyak, tetep baik, tidurnya mah pules. Betul nggak Bu? Ini orang ama punya utang, ama nggak punya utang sama baik tidurnya ya. Baru nyampe di bantal udah apa? Krok, krok ya. Makanya kalau ngeliat orang tidur pules banget, orang kayak nggak punya utang dia, begitu Bu ya. Ya, nggak punya pikiran. Makanya kalau kita punya banyak masalah Bu, cukup ibu datang ke masjid, biasakan iktikaf. Maka nanti jamaah nih ya, kalau pas masuk ke masjid, doa masuk masjid, langsung niat iktikaf. Selalu begitu Bu, saya bilang. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf sama saya berada di dalam masjid ini. Tuh Bu, kalau pengen dapat rahmat Allah. Kalau kita ngerasa punya masalah udah gampang Bu, nggak mesti Masjidil Haram. Ibu lagi punya masalah memet banget di rumah, memet sama laki, memet sama anaknya, udah bawa aja tuh tas sama baju sama mukena. Mau kemana loh? Pulang rumah sama gua, mengapa loh gitu ya. Bawa itu mukena, berangkat ke masjid, iktikaf di dalam masjid, berdoa minta rahmat Allah. Pasti pulang terapa tenang, ya kan? Habis di rumah wali udah pada nggak ada, gider udah pada nggak ada Bu ya, ya kan? Tapi nggak apa-apa ibu sekalian, emang begitu caranya untuk menenangkan hati. Cari rahmat Allah, dan rahmat Allah ada di dalam masjid. Makanya orang kenapa Bu berbondong-bondong ke Masjidil Haram? Biar punya masalah, masalahnya Allah kasih jalan keluar. Tuh Bu, yang ketiga, rahmat Allah itu apa Bu? Harapan doa. Jadi orang yang dapat rahmat Allah itu ada harapannya Bu. Kenapa ibu sekalian ketika baca bismillah, kalau kita pengen dapat harapan dunia disebut Ar-Rahman, kalau kita pengen dapat harapan akhirat disebut Ar-Rahim. Ini pas Bu, Ar-Rahmat namanya Ar-Rahim, Bu Rahmi namanya apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman itu minta dunia, Ar-Rahim itu minta akhirat lah. Rahman bapaknya Bu ya, karena Rahim ya bapaknya. Kata saya paling beruntung Bu, rahmat ada di dia Bu ya, Rahman ada di dia, Rahim juga apa? Ada di dia. Jadi kalau kita pengen dapat rahman Allah, kehidupan dunianya pengen dia raih Bu, maka deketin rahmat Allah, disebut Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kenapa Ibu, kita kalau ngapa-ngapain disuruh bismillah, biar dapat rahmat dunia, dapat rahmat apa? Akhirat. Orang yang ngapa-ngapain bismillah itu dihitung pahala. Makanya berangkat dari sini apa yang Ibu baca tadi? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi
syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Itu kita baca tadi, Bu. Apa yang kita minta, Ibu sekalian? Dengan bismillah la yadurru, ya Allah jangan engkau berikan kami kesulitan, jangan ada mudarat, jangan ada kesusahan, syai'un sedikit pun, baik di langit maupun di bumi, buat orang yang diawali dengan apa tuh? Bismillah. Makanya kenapa kalau orang berangkat haji diratibin, Bu? Biar apa? Nggak ada sedikit pun kesulitan. Maka besok ya Pak Haji Rohmat, Bu Haji Rohmani pas keluar dari rumah baca doanya Pak Bu, Bismillahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kata Syekh Imam Ghazali, kalau ada orang dari rumah baca itu, Bu tadi dari rumah baca itu nggak, Bu? Ya. Orang yang dari rumah keluar kemana aja baca itu, maka orang itu kata beliau diiringi malaikat dari pergi sampai pulang lagi ke rumahnya. Ya, enak gak tuh, Bu? Kita berangkat kemana-mana diiringi sama malaikat. Tinggal malaikat apa, Bu? Ya, Israel apa-apa. Ya. Jadi orang yang baca Bismillahi tawakkaltu itu diiringi malaikat sejak berangkat sampai dia kembali lagi. Nanti setelah itu dia baca Bismillahilladzi la yadurru. Nah itu Pak Haji Rohmani besok sambil jalan tuh dibaca. Biar apa? Nggak ada malapetaka sedikit pun. Karena kita nggak tahu, Bu, besok kita nih ditakdirkan Allah di depan apa. Ya, baik di langit pesawatnya aman, nggak goyang-goyang, Bu ya. Tidur di pesawat nyenyak. Apalagi besok berangkatnya, Bu, malam banget. Nih pelepasannya, Bu, tanggal 4 Mei malam. Jadi malam Senin. Jadi jam 12 sudah kumpul di Masjid At-Taqwa. Kemudian langsung ke Pemda. Dari Pemda dilepas sama Bupati, masuk asrama haji jam 6 pagi. Kan belum tidur tuh, Bu ya. Ya. Makanya ibu-ibu boleh nggak apa-apa besok pas kata kok bawa timbel, ya, bawa jengkol, bawa teri, entengin ke saya Nusan ya, bawa ya. Enak nggak tuh? Ya. Jadi belum tidur ibu sekalian sampai di asrama haji jam 6, pembagian living cost, kasih paspor, kasih dan lain-lain. Jam 9 malamnya, Bu, udah ditarik ke Bandara Soekarno-Hatta. Jam 2 dini hari baru take off langsung menuju Madinah. Kalau saya mah biasanya sama istri, pokoknya saya nemplok di depan pesawat, pluk, tidur dah. Ya, dibangunin makan sama pramugari. Ya, kalau di kelasnya bisnis, pramugari nggak berani bangunin, Bu. Saya waktu itu di bisnis ya, enak aja tidur. Pas saya bangun, nah ini orang-orang udah pada makan ya. Kok gue belum dikasih makan ini? Gitu. Nggak tanya kalau di bisnis makannya diminta, kalau diminta baru dikasih. Tapi kalau di ekonomi keredek-keredeknya datang deh besok Pak Haji Rahmat, Pak Haji Rohmani, ingat kalau di rumah emang nggak pernah minum Fanta, Coca-Cola sama Sprite, besok pas nyampe kerotok rodanya, Pak mau minum apa? Fanta, ya kan? Baru minum lebak ya perutnya, karena nggak biasa, Bu ya. Akhirnya dia ke toilet, Bu. Di toilet itu lihat ibu sekalian, saya bilang nih kemarin Asik, kalau pintu toiletnya lampunya merah berarti di dalam ada orang. Ini mau tok gue pengen berak, tok begitu ya. Lah emang merah, Bu ya. Kalau lampunya hijau berarti di dalam kosong. Makanya Ibu Rohmani besok kalau masuk toilet di dalam nih selot, nanti di luar lampunya apa? Merah. Lah lampunya hijau, dia udah buka celana lagi merah begitu lah, orang masuk, Bu ya. Nah itu jangan sampai begitu ya. Dan nyampe di toilet ternyata nggak ada WC nongkrong, naikin kakinya nongkrong deh, Bu ya. Nah, orang kita begitu, Bu ya. Jangan, Bu Rohmani, takutnya tuh kaki masuk ke dalam toilet malah dilanjang bulat ya. Baba lu, kaki gue masuk ini kalau baba lu. Nah, jangan ya. Makanya biasain, Pak Haji Rohmat, ini bini ajak jalan-jalan ke mall. Ya, satu duduk berak di tempat yang apa?
Duduk. Yang kedua, latihan naik eskalator. Ya, di sono emang eskalator mulu. Lah kemarin ada Bu, nggak bisa naik eskalator, jumlah ke belakang. Udah pada bondas. Nyampe di kamar, ya Allah cari saya tukang urut, sampai tukang urut, lah sampai tukang urut ya. Lah saya yang ngurut, paling dengkulnya dong nggak betis. Lah untung nenek-nenek udah kisut. Kagak ada setrumnya Bu ya. Lah coba kalau yang mudaan, lah nyetrum pisan Bu ya. Nah besok tuh hati-hati ya, yang kayak gitu tuh jangan sampai Bu ya. Ini nyampe mana sih jadi ngomongnya nyetrum-nyetrum? Ya, nyampe mana tadi? Eskalator ya. Aduh, ya, lupa dah. Malam kalau ngadepin nenek-nenek begitu dah. Saya rada-rada gede dikit ya. Untungnya sekarang Bu bawa bini. Yang beliau bilang tadi, lah dulu mah Bu kalau nggak bawa bini, ya Allah, tuh nenek ibu-ibu, Ustaz saya masa emen ini gimana ya? Lah ibu yang emen laporan ke saya, kata saya begitu ya. Terus ya udah Bu minum pel nih ya, minum pel penunda. Alhamdulillah pas dia mampet, Ustaz alhamdulillah mampet Ustaz. Dia tolak sama Sai, pas pulang tolak Ustaz keluar lagi keluar. Dia mampet laporan, dia keluar laporan dia Bu ya. Sekarang alhamdulillah badit normal bini saya sama bini saya. Ilok kita periksain gitu Bu. Ya. Makanya sekarang ini Bu, nih Bu Rahmani umurnya berapa sih? 45. Oh, udah lewat berarti ya. Kalau yang di bawah 49 Bu, besok disuruh periksa urin, takut pada bunting. Ya kan? Kenapa kalau 49 ke bawah itu rentan orang itu hamil. Besok kalau diperiksa di sono, takut hamil dia minjem air kencing lakinya. Nggak bisa Bu. Besok dibuka toiletnya sama susternya, Bu jangan ditutup pintunya, ayo krewek. Ya, supaya apa? Bener-bener kencing dia itu Bu. Kalau yang usia 49 ke bawah. Ya tapi kalau yang udah pada kisut mah, ya udah pada mana pos Bu ya. Makanya saya bilang kalau lagi manasik yang pada nenek-nenek udah pada kisut, jangan lupa bawa pempes sempak Bu. Nah, nenek kan kalau pengen kencing nggak ketan, krepek. Iya Bu ya. Ada nenek-nenek sini begitu? Nggak ada. Sekarang udah modern semua, Bu ya. Tuh, itu rahmat yang ketiga, harapan. Jadi ada Rahman, ada Rahim. Ya, alhamdulillah komplit nih, Pak Rahmat komplit Bu ya. Rahman ada di dia, Rahim ada di dia. Makanya orang-orang yang selalu berdoa, ya Allah berikan saya rahmat. Nih Bu, saya kasih satu doa Bu, biar kita dapat rahmat. Surah Al-Kahfi ayat 10. Ada yang tahu? Ini kan sering baca Kahfi kan? Surah Al-Kahfi ayat 10. Apa doanya Bu? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina apa? Rasyada. Tuh gepek Bu. Kenapa Ibu sekalian? Ya Allah berikan kami dari sisimu rahmat. Biar hidup kita penuh dengan rahmat Allah. Mau ke sini karena rahmat, mau ke sana karena rahmat Bu ya. Wa hayyi lana min amrina rasyada. Mudahkan ya Allah, sempurnakan ya Allah urusan kami sesuai dengan petunjuk-Mu. Nah, mudah-mudahan Ibu sekalian ya. Jadi hari ini alhamdulillah kita dapat apa tuh? Rahmat. Mudah-mudahan kita semua berkat rahmat Allah bisa mengundang Ibu sekalian bisa menjadi tamu Allah. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala wallahu akbar wala illa. Sekali lagi Bu, subhanallah, alhamdulillah,
wallahu akbar, wala haula illa billah. Sekali lagi ya biar ganjil. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula Nih saya tanya Bu, ada yang punya gula nggak Bu? Di rumah aja. Yang sekarang dibawa-bawa ada nggak? Saya mau kasih tips sehatnya Bu. Saya kemarin sebelum MCU gula saya alhamdulillah tinggi, sampai 250 sampai 300. Nengkulnya ngedek-dek. Iya, ngedek-dek kenal Bu? Kayak orang kelaparan gitu ya. Ternyata ibu sekalian, saya ada ngasih obat. Obatnya cengkir kelapa, cengkirnya Bu ya. Ibu belah 4, ibu rebus 4 air gelas jadi 3 gelas. Minum pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Alhamdulillah. Ya. Kemarin saya masukin ke TikTok saya Bu. Nih yang punya TikTok, ya tinggal di follow aja. TikToknya KBIHUWAC. Itu saya upload Bu, 4 hari penontonnya 1,5 juta. Ya, alhamdulillah. Ya, TikTok KBIHUWAC tinggal di follow aja. Ibu akan melihat semua tuh. Mana yang punya gula di atas 200, ada nggak? Nggak ada semua ini. Nggak ada yang punya gula di atas 2,5. Wah, berarti sehat semua. Yang banyak 400. Oh, yang banyak 400, 2,5 nggak ada. Masya Allah. Pokoknya cari cengkir kelapa, ibu belah 4, ibu rebus 4 gelas air, jadi 3 gelas minum pagi, siang, dan malam. Alhamdulillah Bu. Kalau susah nyarinya, sekarang nggak banyak pohon kelapa, tinggal klik di Shopee, bilang aja, apa tuh bahasa Jawanya, beluluk ya? Buka aja. 3 biji 20.000 daripada ngambil kelapa cengkir orang. Ya Bu ya, ngupain lebih dari 20.000 ya. Mendingan beli di online 20.000 tuh, silakan. Nanti kalau bagus turun laporan Bu. Alhamdulillah Bu ya. Mari sama-sama ibu sekalian kita baca suratul Fatihah khusus buat Pak Haji Rahmat dan Ibu Haja Rahmani. Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, lancar semuanya. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kali lagi Bu, Fatihah ini untuk Yayasan Wafiz Alamin Center. Biar Allah kasih kemudahan, Allah kasih kelancaran. KBIH-nya tahun 2026 membeludak Bu ya. Umrohnya juga lancar, biar bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga Bu, buat ibu dan bapak masing-masing. Niatin ya. Ya Allah, berkat karomah dan mukjizat suratul Fatihah, undang saya ya Allah untuk jadi tamu. Niatin Bu ya. Bapak Ibu semua niatin. Fatihah ini tahun ini kita anterin Pak Haji Rahmat dan Ibu Haja Rahmani, tahun depan gantian ibu-ibu yang dianterin. Ya Bu ya. Ayo niatin Bu ya Fatihah ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki